Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-38 dari 80 topik. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Bagian pertama. Hukum senantiasa mengalami perkembangan, tidak hanya dalam isinya, melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada. Perubahan, perkembangan dan pertumbuhan tersebut pada gilirannya menyebabkan bahwa sistematik dan penggolongan hukum itu harus ditata kembali agar susunan rasional dari hukum itu tetap terpelihara. Menurut bentuknya hukum dibedakan atas dua macam hukum, tertulis dan tidak tertulis. Sacipto Raharjo berpendapat bahwa apabila kita ingin membuat suatu penggolongan besar, maka kita bisa melakukannya dalam bentuk hukum tertulis di satu pihak dan hukum tidak tertulis di lain pihak. Hukum tertulis. Hukum tertulis, state law sama dengan written law, adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan, sedangkan hukum tak tertulis, unstatutory law sama dengan unwritten law, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan, disebut juga hukum kebiasaan. Hukum tertulis sekarang sudah menjadi padanan bagi hukum perundang-undangan serta menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Kehidupan yang makin kompleks, bidang-bidang yang makin beraneka ragam, serta perkembangan masyarakat dunia yang menjadi suatu masyarakat yang terorganisir, organized society, hubungan antar manusia yang makin kompleks pula, memang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya ingatan. Penggunaan hukum tertulis telah menjadi hal yang sangat umum, tetapi ia tidak sekaligus bisa disamakan dengan meningkatnya kualitas keadilan, tetapi hanya menyangkut bentuk saja. Di samping itu, penggunaan hukum tertulis juga tidak serta-merta menghilangkan bekerjanya hukum yang tidak tertulis begitu saja, seperti tradisi, kebiasaan atau praktek-praktek tertentu. Oleh karena itu, sesungguhnya bisa dibicarakan tentang berjalannya dua bentuk tatanan secara berdampingan, yaitu bentuk yang tertulis dan tidak tertulis. Kebiasaan dan lain-lain itu bisa bekerja secara diam-diam, di bawah permukaan hukum tertulis yang bersifat resmi. Pendekatan sosiologis tersebut dimungkinkan untuk mengamati kejadian tersebut. Hukum tertulis dibagi menjadi A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibubuhkan, sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan. Hukum tertulis Indonesia yang dikodifikasikan yaitu 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Di Eropa, misalnya, 1 Corpus Juris Civilis, mengenai hukum perdata, yang diusahakan oleh Kaisar Justianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 sampai 565. 2. Code Civil, mengenai hukum perdata, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis dalam tahun 1604. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga seringkali masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, seperti 1. Undang-undang, 2. Peraturan pemerintah, 3. Keputusan presiden, dan sebagainya. Dalam golongan hukum tertulis ini, yaitu adanya hukum tertulis yang termasuk ke dalam kategori kodifikasi dan unifikasi. Namun ada juga hukum yang sudah dikodifikasi belum diunifikasi, dan ada juga hukum yang sudah diunifikasi tapi belum dikodifikasi. 1. Hukum yang sudah dikodifikasi dan diunifikasi, misalnya KUHP. 2. Hukum yang sudah dikodifikasi tetapi belum diunifikasi, misalnya KUH Perdata. 3. Hukum yang diunifikasi tetapi belum dikodifikasi, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Kodifikasi itu sendiri adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Kodifikasi menurut Vokema Andreae, adalah penyusunan dan penetapan perundang-undangan dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian-bagian bidang hukum yang agak luas, juga hasil dari penyusunan tersebut, keseluruhan kitab undang-undang. Dudu Duswara Mahmudin, lalu mengemukakan bahwa singkatnya, kodifikasi adalah pengumpulan hukum sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Selanjutnya, unsur-unsur kodifikasi berdasarkan definisi di atas yaitu 1. Jenis-jenis hukum tertentu, 2. Sistematis, 3. Lengkap. Selanjutnya, tujuan kodifikasi dari hukum tertulis yaitu untuk memperoleh 1. Kepastian hukum,
bersifat mengikat dan berlaku bagi setiap individu. 2. Penyederhanaan hukum, sederhana, tidak bersifat ambigu, mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam. 3. Kesatuan hukum, jika suatu hukum membahas tentang suatu perkara, maka perkara itu saja yang dibahas, tidak melebar ke perkara lainnya. Aliran-aliran yang muncul setelah kodifikasi hukum antara lain, 1. Legisme. Menurut aliran ini, maka jurisprudensi tidak atau kurang penting, oleh karena dianggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka dengan jalan jurisdiksi silogisme, yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang luas kepada suatu keadaan khusus, sehingga sampai pada suatu kesimpulan. 2. Freie Rechtslehre. Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukannya menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan oleh karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum, Rechtshaping. Akibatnya adalah bahwa memahami jurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. 3. Rechtsfinding. Aliran ini boleh dianggap sebagai aliran tengah antara aliran legisme dan Freie Rechtsbewegung. Menurut aliran ini, memang benar hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat sebagaimana dimaksudkan oleh aliran legisme, oleh karena hakim juga mempunyai kebebasan. Akan tetapi, kebebasan hakim bukanlah seperti anggapan aliran Freie Rechtsbewegung, sehingga di dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai kebebasan yang terikat, gebonden Vrijheid, atau keterikatan yang bebas, Vrijheidsgebondenheid. Oleh sebab itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan Rechtsfinding, yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman, aanpassen van de wet de eisen van de tijd. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas tersebut terbukti dari adanya beberapa wewenang hakim, seperti a. Penafsiran undang-undang atau wetsinterpretati, b. Komposisi yang mencakup 1. Analogi, yaitu mempergunakan undang-undang untuk suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, dengan jalan memperluas isi atau makna undang-undang yang merumuskan suatu peristiwa khusus tertentu menjadi perumusan yang bersifat khusus tertentu supaya dapat dipergunakan untuk mencakup peristiwa-peristiwa lainnya, dari khusus ke luas. 2. Rechtsverfinding, yaitu membuat pengkhususan dari suatu asas dalam undang-undang yang mempunyai arti luas, dari luas ke khusus. Kelebihan hukum tertulis apabila dibandingkan dengan hukum tidak tertulis dalam melayani kehidupan modern antara lain. A. Apa yang diatur dengan mudah diketahui orang. B. Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapat akses masuk yang sama ke dalam hukum. C. Pengetahuan orang mengenai hukum bisa dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan sehingga mengurangi ketidakpastian. D. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis menyediakan banyak kemudahan. Hukum positif tertulis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, a. Hukum positif tertulis yang berlaku umum, terdiri dari 1. Peraturan perundang-undangan. Hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum. Dilihat dari wewenang pembentukannya, peraturan perundang-undangan dibedakan antara yang bersifat kenegaraan dan yang bersifat administrasi negara. Selain itu, dilihat dari tempat berlakunya, terdapat peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah. 2. Peraturan kebijakan, Beleidsregels, policy rules, peraturan yang dibuat baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan delegasi, atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari Vrije Ermessen yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan tujuan hukum. Aturan kebijakan hanya terdapat di bidang administrasi negara, karena ketentuan aturan kebijakan hanya dalam lapangan hukum administrasi negara. Unsur kemanfaatan, Doelmatigheid, sebagai dasar Vrije Ermessen harus merupakan tujuan atau manfaat yang dibenarkan hukum. Kebebasan bertindak adalah kebebasan dalam lingkup wewenang yang ditentukan berdasarkan hukum. Setiap tindakan administrasi negara termasuk tindakan berdasarkan Vrije Ermessen, tindakan melampaui wewenang, détournement de pouvoir, bahkan melawan hukum, onrechtmatige daad, atau penyalahgunaan wewenang, misbruik van recht. Vrije Ermessen itu sendiri merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Vrije Ermessen berasal dari kata vrij yang berarti bebas, merdeka tidak terikat. Vrije berarti orang bebas,
sedangkan ermesen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan atau keputusan. Phrase ermesen adalah orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga phrase ermesen, discretionare, yang campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada inisiatif sendiri. Praktiknya, phrase ermesen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Syahran Bassah, pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggungjawabkan. Syahran Bassah mengemukakan bahwa unsur-unsur phrase ermesen dalam suatu negara hukum, antara lain sebagai berikut: 1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik. 2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. 3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. 4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. 5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. 6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. B. Hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif tertulis yang berlaku khusus dapat dibedakan menjadi 1. Ketetapan atau keputusan administrasi negara yang bersifat konkret. Dalam dunia ilmu hukum, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia lebih dikenal dengan bestschiking. Sedangkan, di negara-negara yang berbahasa Inggris dikenal dengan decree. Bentuk hukum yang dipergunakan adalah keputusan, seperti A. Keputusan Presiden, B. Keputusan Menteri, dan lainnya. Termasuk keputusan administrasi negara mengenai pengangkatan atau pemberhentian pejabat dalam lingkungan administrasi negara, pemberian atau pencabutan hak atau izin atas objek tertentu dan lain-lain yang bersifat konkret dan tertentu subjek atau objeknya. 2. Ketetapan atau keputusan konkret badan-badan kenegaraan yang bertindak untuk dan atas nama bukan atas nama pemerintah. Selain itu, yang termasuk sebagai ketetapan atau keputusan konkret badan-badan kenegaraan yang bertindak untuk dan atas nama bukan atas nama pemerintah antara lain, A. Ketetapan atau keputusan kepala negara berdasarkan wewenang yang melekat pada jabatan yang diberikan konstitusi atau bersifat prerogatif, seperti wewenang presiden mengangkat menteri, menetapkan hakim agung, pimpinan Mahkamah Agung, dan lainnya. Wewenang di atas bukan merupakan bestschiking karena wewenang presiden tidak dalam kedudukan administrasi negara dan pejabat yang diangkat atau ditetapkan bukan pejabat administrasi negara. Presiden bertindak selaku pejabat administrasi negara dan yang diangkat adalah pejabat administrasi negara. Perbedaan ini sangat penting kalau terjadi sengketa. Pertama, tidak akan ada sengketa hukum karena itu tidak mungkin menjadi objek gugatan di pengadilan. Kalau ada sengketa yang bersifat ketatanegaraan dan hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian ketatanegaraan atau politik. B. Ketetapan atau keputusan suatu lembaga negara yang berwenang mengangkat atau memberhentikan pejabat lembaga negara lainnya. Misalnya, ketetapan MPR yang mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ketetapan MPR mengangkat presiden dan wakil presiden tidak mempunyai arti hukum yang bersifat konstitutif. Presiden dan wakil presiden terpilih bukan karena ada tab MPR, melainkan karena dipilih MPR. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa keputusan atau ketetapan konkret yang dikeluarkan badan atau pejabat administrasi negara tidak selalu dalam bentuk tertulis. Suatu perintah konkret dapat dalam bentuk secara lisan juga. Disebutkan sebelumnya tentang bestschiking. Bestschiking adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi satu, sepihak, yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Basan Mustafa, dalam buku Syahran Bassah, mengemukakan bahwa kedudukan bestschiking atau ketetapan sebagai individual norm yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan suatu peraturan ke dalam suatu hal yang nyata, konkret, tertentu karena Hans Kelsen menyebutnya ketetapan itu sebagai individual norm, yaitu norma yang berlaku terhadap subjek hukum tertentu atau dengan perkataan lain suatu norma yang mengikat subjek hukum tertentu. Bentuk-bentuk keputusan administrasi menurut Bagirmanan, sebagaimana dikutip oleh Eni Kusdarini, adalah sebagai berikut. 1. Keputusan-keputusan yang berisi peraturan perundang-undangan. 2. Keputusan-keputusan yang berisi penetapan. 3. Keputusan-keputusan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan tetapi mempunyai akibat secara umum. 4. Keputusan-keputusan yang berisi perencanaan. 5. Keputusan-keputusan yang berisi peraturan kebijakan. Itulah materi topik ke-38 pengantar ilmu hukum.
Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.